Para saudari dan saudara, Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini ada 3 catatan yang mau saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan bacaan-bacaan hari ini, yang kedua terkait dengan bulan Mei sebagai bulan Maria, lalu yang terakhir ada surat gembala Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang terkait dengan Sinode Pendidikan KAS yang tentunya panjenengan semua sudah mulai dapat membacanya karena sudah tersebarluaskan melalui media sosial. Langsung saja Bapak Ibu, yang pertama ada beberapa catatan untuk bacaan-bacaan hari ini. Ada 3 bacaan sore hari ini. Yang pertama, mari kita mencoba menengok halaman 5 bagi panjenengan yang membawa teks. Dalam teks halaman 5, bacaan pertama, paragraf terakhir di sana tertulis demikian. Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus. Kalau kita tahu tradisi Katolik, maka kalimat ini langsung membuat kepala kita pening. Mengapa? Karena sebagai orang Katolik, baptisan yang sah adalah baptisan trinitaris. Bukan baptisan dalam nama Yesus, tetapi baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi di sini jelas-jelas dikatakan Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus. Kalau kita membaca berhenti di sini, maka kita akan kemudian kepikiran kitab suci kita mencela. Gak jelas ini mana yang benar, mana yang salah. Tetapi Bapak Ibu, rasa-rasanya supaya kita paham yang dimaksud oleh Petrus, maka kita perlu ingat sedikit sejarah. Kisah para Rasul ditulis lebih awal daripada Injil, keempat Injil yang kita punya. Maka di salah satu Injil kita juga kenal ada yang namanya Injil Markus. Dan kita diajak untuk tahu siapa itu Markus. Markus adalah cariknya Petrus. Dia juru tulisnya Petrus. Dia sekretaris pribadinya Petrus. Maka kalau kita membaca Injil, lebih-lebih Santo Markus, maka kita akan tahu semacam ada klarifikasi Santo Petrus terkait dengan apa yang dikatakannya pada bab ini. Maka dalam Markus kita akan tahu yang dimaksud Petrus dengan baptis dalam nama Yesus Kristus adalah baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa? Karena nalar yang ingin disampaikan oleh Petrus adalah nalar Injil pada sore hari ini. Karena antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus tiga-tiganya satu kesatuan. Maka ketika Petrus mengatakan baptislah dalam nama Yesus Kristus, artinya Yesus Kristus yang tidak terpisah dari Bapa dan Roh Kudus. Maka semoga untuk ayat ini nanti kalau Anda berdebat dengan siapapun juga, Anda diajak kembali kepada gagasan historisnya. Maka membaca kisah para rasul yang sore hari ini tidak boleh lepas dari kisah Petrus yang tertulis dalam Santo Markus. Itu catatan yang pertama. Supaya nanti kita tidak dibusingkan di kepala kita, loh katanya baptisnya trinitaris, kok baptisnya atas nama Yesus Kristus tok. Maka supaya jangan sampai di kepala kita punya gagasan yang bertahan lama, kitab suci kita mencela. Itu gagasan catatan pertama Bapak Ibu terkait dengan baptisan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, para saudari-saudara, mari kita lihat halaman 6 bacaan kedua. Di sana dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, baris pertama bacaan kedua. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Catatan yang kedua Bapak Ibu terkait dengan bacaan kedua yang ingin saya sampaikan, rupa-rupanya kitab suci tidak pernah mengatakan kasihilah sesamamu, cintailah sesamamu, begitu saja enggak, berhenti di sana enggak. Tetapi rupa-rupanya bacaan hari ini mengingatkan perintah mengasihi itu rupa-rupanya gagasannya marilah kita saling mengasihi. Maka perintah dari Allah dalam bacaan-bacaan kitab suci sore hari ini memperbarui gagasan yang kadang-kala kita pikirkan, oh perintah Tuhan kepada saya mengasihi orang, enggak. Bacaan hari ini menggarisbawahi perintah Tuhan kepada kita sebagai orang beriman Kristiani adalah salinglah mengasihi. Nah, maka persoalannya kemudian berkembang, bagaimana kita bisa saling mengasihi? Apa maksudnya saling mengasihi?
Maksudnya sederhananya demikian Bapak Ibu. Kalau kita mau mengasihi seseorang, maka kita diajak untuk berpikir dan merencanakan supaya perhatian kita, supaya kasih kita tidak bertepuk sebelah tangan. Supaya pemberian baik kita kepada orang tidak diabaikan, tetapi ditanggapi secara positif. Maka bacaan surat pertama Rasul Yohanes mengingatkan kita, ojo mung gampang memberikan katresnan, pokoknya aku tresno, pokoknya aku tresno, pokoknya aku tresno. Enggak, bacaan hari ini kita diajak untuk berpikir secara kreatif, secara mutual. Kalau Anda mau mengasihi, pikirkanlah supaya kasih Anda berbalas, supaya pemberian Anda direspon secara baik. Kalau Anda hanya pokoknya yang penting lah aku menehi, yang penting lah aku tresno, maka itu bukan kasih sama sekali. Kasih yang benar akan memanggil orang, mendorong orang untuk memberikan feedback yang benar, memberikan respon yang tepat. Itu bacaan yang kedua. Maka jangan suka mengulang-ulang, aku didhawuhi Gusti supaya tresnani pepadaku. Enggak. Jangan berhenti di sana. Nanti asal-asalan kita mengasihi. Enggak. Bacaan kedua mengingatkan jangan asal mengasihi. Sebelum Anda mengasihi, sebelum Anda memberi sesuatu, maka pikirkanlah cara-cara tertentu supaya akhirnya yang Anda berikan, kasih yang Anda bagikan kembali mendapat feedback, mendapat respon yang baik dari orang yang Anda sasar. Itu yang kedua. Jangan sekedar cinta searah, meskipun ada lagu bertepuk sebelah tangan itu oke, tetapi ya enggak. Itu tidak Katolik sama sekali. Kalau Anda Katolik, maka kalau Anda ingin mencinta, Anda ingin mengasihi, Anda ingin memberikan sesuatu, pikirkanlah cara-cara supaya yang Anda berikan mendapat respon yang tepat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, para saudari-saudara, Injil halaman 7, di sana dikatakan demikian. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Maka gagasan dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan, rupa-rupanya dalam gagasan kasih tidak bisa sekedar mengandaikan. Tadi diceritakan seperti aku mengasihi, aku menuruti perintah Bapakku dan aku tinggal dalam kasihnya. Maka kalau kita mengasihi, rasa-rasanya bacaan Injil hari ini memberi semacam alat ukur apakah betul saya sudah mengasihi seperti Bapa sendiri mengasihi. Kita tahu Bapa, Putra, dan Roh Kudus komunikasinya baik, relasinya sangat akrab, sangat mesra. Maka apa yang diketahui Bapa, diketahui Putra, juga diketahui Rohnya. Maka gagasannya adalah apakah dalam kasih kita masih ada komunikasi yang lancar, yang terbuka satu sama lain. Maka sekarang kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, kalau saya suami misalnya punya istri, atau saya istri punya suami, atau saya punya orang tua, atau saya orang tua punya anak. Kalau saya mengatakan saya mencintai orang tua saya, ukurannya sederhana sekarang. Seberapa baik komunikasi saya, seberapa lancar komunikasi saya dengan orang tua saya. Kalau saya orang tua kepada anak-anak, saya orang tua mengatakan saya punya cinta pada anak saya, pertanyaannya juga sama. Sebesar apa, selancar apa komunikasi saya dengan anak-anak saya? Seterbuka apa saya pada suami saya, pada istri saya? Maka kalau ternyata dalam kehidupan kita mengetahui saya banyak tertutup pada pasangan saya lebih banyak tertutup pada orang tua saya, maka kita tidak bisa mengatakan saya mengasihinya. Itu bacaan Injil hari ini. Maka semoga kita diingatkan kembali, jangan sekedar gampang, enteng banget mengatakan aku tresno, tetapi menyimpan rahasia yang luar biasa besarnya. Aku tresno ning omongan telepati. Mung diandaikan dia tahu. Yo, kowe kan kudune ngerti. Aku kan butuh iki, ora usah tak omongin nek kowe bojoku ya kudune ngerti. Yo ora ngerti Bapak Ibu. Kowe kan anakku kudune ngerti butuhe bapak ibumu, bahaya ora ngerti wong pikirane dhewe-dhewe. Itu gagasannya. Injil hari ini mengingatkan kalau Anda punya cinta, maka Anda punya komunikasi yang baik dengan yang Anda cintai. Punya keterbukaan besar pada yang Anda kasih. Nek do nyimpen rahasia satu sama lain, maka ya bacaan hari ini mengingatkan mungkin kita tidak
dan mengasihi, tapi sedang menjaga jarak satu sama lain. Itu catatan terkait dengan Injil dan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil. Nah, sekarang catatan yang kedua Bapak Ibu terkait dengan bulan Mei. Bulan Mei adalah sekali lagi sekarang tanggal 5, masih awal-awal bulan, maka agak kurang lebih tepat kalau saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu kembali. Bulan Mei, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, bukan bulan Oktober. Bukan. Kita semua tahu kan, Mei 3 huruf, Oktober banyak huruf. Dan kita tahu Mei itu bulan Maria, bukan bulan Rosario. Bulan Rosarionya itu Oktober. Maka di dalam tradisi gereja Katolik kita dihimbau, bukan masalah dosa atau tidak dosa, tetapi kita diimbau supaya menggunakan secara khusus bulan Mei untuk devosi kepada Bunda Maria dengan cara-cara yang lebih beragam, kreatif. Gagasan kreatifnya muncul dari tradisi yang kita impor dari luar negeri, dari Eropa. Bulan Mei kan kita impor, bulan Maria kan kita impor, bukan dari kita sendiri. Bulan Mei itu musim semi, maka gagasannya ada kehidupan baru di bulan Mei. Maka kita diajak untuk merefleksikan, berdevosi pada Bunda Maria sebagai awal kehidupan baru. Kalau Hawa itu kehidupan lama melahirkan dosa, kalau Bunda Maria kehidupan baru melahirkan keselamatan. Maka itu pula yang perlu kita senantiasa kenangkan selama sebulan. Jadi kalau Bapak Ibu maos, Anda boleh tidak percaya apa yang saya katakan, tetapi kalau Anda tidak percaya, nanti setelah misa mampirlah sebentar di sapristi di depan sana. Ambillah buku kalender penanggalan liturgi dan baca catatan di awal bulan Mei. Bulan Mei seyogianya digunakan untuk devosi kepada Maria. Contohnya boleh rosario, ziarah, litani, dan macam-macam. Saya buka di puji syukur itu dari nomor 213 sampai 216 itu doa untuk Maria. Maka boleh digunakan, tidak harus rosario. Kalau kita sebulan Mei itu hanya ngedur rosario, mula ora ono bedane karo rosario, bulan rosario. Bulan rosario itu bulan kemenangan karena keyakinan iman Bunda Maria melindungi dari bahaya perang. Kalau Mei itu bulan Maria sebagai ibu kehidupan, maka refleksinya lain. Sekali lagi kalau ada mau rosario ya silakan, nggak dosa. Tetapi gagasannya jangan hanya patok gandrong begegek cuma pada rosario, maka miskin Bapak Ibu. Kalau begitu buat saja Mei dan Oktober bulan rosario atau di merger bulannya. Jadi ya itu yang kedua. Maka Mei itu khusus Maria dalam konteks musim semi, kehidupan baru dilahirkan oleh Maria. Maka buatlah doa-doa baru untuk Maria, terserah apapun. Kalau rosario itu kembangnya mawar karena rosa, ya Mei kembang kantil lah boleh, atau kembang apa. Jadi beda, tetap ada bedanya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga tentang surat Gembala Uskup Agung Semarang hasil Sinode Pendidikan KAS. Bapak Ibu, surat ini sudah Anda bisa akses di media sosial. Saya hanya akan menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan surat Gembala Uskup Agung Semarang yang disampaikan Bapak Uskup, paragraf pertama, Bapak Uskup menegaskan Sinode Pendidikan Keuskupan Agung Semarang 2023 sampai 2024 resmi ditutup tanggal 2 Mei 2024 yang lalu. Ditutup. Mungkin Bapak Ibu tanya, loh kapan kami ikut sinode? Tahun lalu sejak bulan Mei Anda diajak untuk kumpul di lingkungan bicara tentang pendidikan Katolik di Keuskupan Agung Semarang, menulis data-data sharing, lalu semuanya sudah dikirim. Beberapa dari panjenengan yang memang memiliki hati pada pendidikan akan pasti diajak bicara secara khusus, tetapi pasti tidak semuanya kita diajak kumpul setiap kalinya. Mesti entek ragate mung kambu dahar gitu loh, enggak. Kita sudah mengumpulkan data-data sharing dan itu kontribusi kita. Maka di paragraf 2 dikatakan terima kasih Bapak Ibu para saudari dan saudara, Keuskupan Agung Semarang punya data serta informasi terkait persoalan dan harapan terkait dengan pastoral pendidikan Katolik di KAS. Jadi pendidikan Katolik itu tidak hanya sekolah tetapi juga keluarga.
Jadi sekarang keuskupan sudah punya data, bank datanya sudah bisa bicara terkait dengan pendidikan Katolik di rumah bagaimana, pendidikan Katolik di sekolah bagaimana, pendidikan Katolik di ruang lingkup gereja bagaimana, sudah punya data. Maka Bapak Uskup mengatakan terima kasih, kita sekarang sudah punya data otentik dari sharing Anda masing-masing. Semoga dulu Anda semuanya sharing, tetapi kalau ada yang tidak sharing ya besok boleh sharing sendiri kepada Bapak Uskup. Dibina saja, gitu ya. Itu ya paragraf kedua. Lalu paragraf kelima ada kata-kata harapan dan usaha yang akhirnya muncul dari data-data itu. Nah, Keuskupan Agung Semarang dari tim yang merumuskan ini semua kemudian menyampaikan kepada kita harapan dan usaha bersama yang perlu kita lakukan. Arahnya kemana? Nah, kita sebagai Keuskupan Agung Semarang, warga Keuskupan Agung Semarang sekarang punya harapan terkait dengan pendidikan Katolik. Harapannya cuma satu, semoga pendidikan Katolik, entah di rumah tingkat keluarga atau di sekolah Katolik semoga Bapak Ibu perso ya, sekolah Katolik itu bukan karena yang mendirikan Katolik, bukan. Sekolah Katolik itu artinya sekolah itu punya izin operasional dari keuskupan. Orang Katolik banyak punya sekolah, tetapi sekolahnya tidak Katolik karena tidak mendapat izin operasional dari keuskupan, tidak disurvei dari keuskupan, tidak di asesmen, tidak mendapat asesmen dari keuskupan. Maka sekolah Katolik artinya sekolah yang sudah di asesmen oleh keuskupan dan senantiasa dalam pengawasan. Maka kita punya harapan dan kita berusaha semoga pendidikan Katolik di rumah, pendidikan Katolik di sekolah dapat melahirkan pribadi-pribadi Katolik yang berani ambil bagian dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Maka sekarang kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apakah keluarga saya pendidikan Katoliknya sudah benar, sudah berhasil atau belum? Kalau anak saya, anak kita, anak panjenengan, putra-putri panjenengan suka terlibat di luar rumah, maka pendidikan Katoliknya kurang lebih berhasil. Tetapi kalau putra-putri kita itu lebih suka nyusup, bubuk, nyentol, maka kita bisa mengatakan mungkin kurang berhasil. Itu gagasannya. Maka kita berharap setiap orang Katolik yang dididik secara Katolik bisa mendorong orang-orang yang dididik itu keluar berkontribusi. Maka itu harapan. Maka kita bisa lalu ngocok dewi-dewi Bapak Ibu. Itu lalu berikutnya Bapak Uskup mengatakan, yuk sekarang kita ngopeni dan gemateni proses pendidikan Katolik ini. Caranya apa? Nah, ada 3 cara yang diberikan. 1, untuk sekolah Katolik. Sekolah Katolik diimbau, didorong supaya proses tumbuh kembang kedisiplinan senantiasa dihidupi dalam komunitas sekolah. Komunitas sekolah itu Bapak Ibu tidak hanya guru dan murid ya. Komunitas sekolah itu ketua yayasan, pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, tukang sapu, penjaga cateringnya, satpamnya, itu komunitas sekolah. Maka semuanya perlu disiplin. Maka ketua yayasan kalau rapat ya tepat waktu, kalau terlambat ya disetrap sama seperti siswanya, tidak boleh masuk sebelum hukumannya dijalankan misalnya. Tapi gagasannya yang pertama disiplin. Kata disiplin berasal dari kata dasar yang sama untuk kita memahami disciple kemuridan. Maka sekolah-sekolah Katolik perlu mendidik putra-putrinya disiplin, termasuk juga memiliki semangat kemuridan, semangat selalu belajar. Itu pertama. Maka sekolah-sekolah Katolik harus mendorong putra-putrinya untuk senang belajar. Jangan pernah merasa tamat belajar. Sekolah tidak pernah tamat. Maka selalu ingin belajar. Itu sekolah Katolik yang dicita-citakan keuskupan. Lalu yang kedua, sekolah Katolik komunitas, keluarga dan pribadi-pribadi saling dukung satu sama lain supaya pendidikan Katolik tetap dapat berlangsung entah dalam sekolah atau dalam keluarga. Saling dukung. Caranya bisa berbagai macam, dengan nasihat, dengan pembekalan, dengan apapun. Lalu yang ketiga, orang tua, guru dan tenaga kependidikan harus selalu siap belajar mengembangkan diri. Maka ikut kursus, pembinaan, rekoleksi, retret, apapun. Maka guru, orang tua, dan tenaga kependidikan, mari kita tetap terus belajar. Di paroki ini, bulan yang akan datang akan ada pertemuan untuk orang tua yang menikah
0 sampai 10 tahun pertemuan kedua. Semoga cukup banyak yang menanggapi gagasannya masuk ke sini juga. Maka catatan yang terakhir dari Bapak Uskup untuk kita semua, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, mari kita senantiasa sadar, satu, yang kita dampingi adalah anak-anak muda, anak-anak, maka kita perlu memberi keteladanan hidup yang baik. Maka Bapak Uskup secara khusus mengatakan, Bapak Ibu umat awam, pastor, leader, suster, yuk kita beri keteladanan yang baik untuk anak-anak kita. Tidak telat, disiplin atau apapun, mari kita beri keteladanan kepada mereka. Kalau ke gereja tepat waktu, kalau pulang ya langsung pulang ke rumah, mudah-mudahan. Mari kita beri keteladanan. Lalu yang berikutnya, seluruh yayasan lembaga penyelenggara pendidikan Katolik di KAS, mari berpartisipasi aktif dalam gerak keuskupan untuk melakukan formatio iman berjenjang dan berkelanjutan. Semoga tidak ada lagi yayasan Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang mengatakan iki urusan UDW, iki dapur UDW, orang urusan karo kowe dan macam-macam. Setiap sekolah yang ada di Keuskupan Agung Semarang menjadi sekolah milik Keuskupan Agung Semarang dan perlu mendukung gerak keuskupan bersama. Semoga dengan demikian gagasan cinta yang dikatakan bacaan pertama, kedua, dan Injil senantiasa menemukan konteksnya yang lebih jelas. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa.